Saya beri tema atau judul dengan kata bahagia. Katakan bersama dengan saya, bahagia. Wah, gak semangat nih ya. Ya, katakan bersama dengan saya, bahagia. Iya, saya percaya setiap orang di dunia ini ingin hidupnya bahagia. Betul? Saudara, ada yang mau ingin bahagia di sini? Satu, dua. Oh, cuman Pak Gris saja, yang lain yang nggak angkat tangan nggak mau bahagia ya. Setiap orang di dunia ini pasti ingin hidupnya berbahagia, sehingga orang melakukan apa saja asalkan hidupnya bahagia. Hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik itu dilakukan manusia dengan tujuan supaya hidupnya bahagia di dunia ini. Bahkan dunia ini berpikir bahwa hanya kekayaanlah yang bisa memberikan kebahagiaan dalam hidup manusia. Siapa yang setuju dengan pendapat itu? Bahwa hanya kekayaanlah yang bisa memberikan dan menjamin bahwa hidup seseorang itu pasti bahagia. Sehingga banyak orang mulai melenceng, Bapak Ibu. Bukan lagi mengejar kebahagiaannya, lebih mengejar kekayaannya. Karena mereka yakin orang yang kaya itu pasti bahagia, dan orang yang bahagia belum tentu kaya. Jadi satu-satunya cara untuk bahagia adalah kekayaan. Kalau saya bertanya malam ini kepada saudara, kira-kira Bapak Ibu, menurutmu apa yang bisa membuat engkau bahagia? Anda boleh ngasihkan pendapat. Banyak uang, apalagi? Banyak hepeng, apalagi? Banyak dolar, ya sama aja itu semua ya. Ini beda istilah. Berarti saudara setuju dengan pendapat yang saya katakan tadi, bahwa satu-satunya jalan kebahagiaan itu adalah kekayaan. Setuju saudara? Mengatakan setuju, takut ya. Jadi malam ini saya akan bukakan pengertian Bapak Ibu, bagaimana konsep bahagia menurut dunia itu sangat bertolak belakang dengan konsep bahagia dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sebelum kita sampai ke situ, kita akan bahas dulu kata bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah arti bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Sekali lagi, bahagia adalah keadaan atau perasaan yang senang dan tentram. Nah, ini dibuka kurung ini. Diberi keterangan tenang tentram itu apa maksudnya? Dibuka kurung, dikatakan dalam Kamus Besar begini, bahwa yang namanya bahagia itu adalah bebas dari segala yang menyusahkan. Bahwa definisi bahagia itu adalah bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Hidupnya tidak ada susahnya di dunia ini. Kalau memang itu definisi dari sebuah kata bahagia, saya ingin bertanya kepada saudara, mungkinkah manusia hidupnya tidak pernah mengalami kesusahan? Mungkin nggak? Siapa yang bilang mungkin? Angkat tangan. Siapa yang bilang nggak mungkin? Yang nggak angkat tangan? Kalau memang konsep bahagia yang diberikan oleh Kamus Bahasa Indonesia bahwa kebahagiaan itu adalah bebas dari segala yang menyusahkan, maka saya bisa pastikan hari ini bahwa tidak akan ada manusia yang bahagia. Karena semua manusia pasti mengalami yang namanya kesusahan. Yang setuju katakan amin. Kalau demikian, kalau memang pengertiannya seperti itu, tidak mungkin ada orang yang bisa bahagia. Lalu Pak, untuk apa kita cari kebahagiaan kalau memang kebahagiaan itu sulit dicari?
Nah, orang-orang yang punya konsep bahwa kekayaan adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Oke, kekayaan itu hanya bisa mengatasi faktor ekonomi dalam kehidupan kita. Hanya satu segi yang bisa diatasi. Mungkin secara ekonomi kita nggak bisa susah. Kita mau beli apa, kita punya uang. Kita mau pergi kemana, kita punya uang. Anak-anak mau sekolah mana, kita bisa biayai. Oke, secara ekonomi tidak ada kesusahan. Tapi apakah kekayaan ini bisa menjamin bahwa seluruh aspek kehidupannya tidak akan ada kesusahan? Bagaimana dengan anak-anak yang nakal? Bagaimana anak-anak yang bikin susah? Ekonomi boleh kuat, ekonomi boleh kaya, tapi bagaimana dengan suami yang bikin susah? Bagaimana dengan istri yang bikin susah? Bahkan kadang kucing tetangga pun bikin susah. Apalagi di kota besar, istri tetangga pun bikin susah. Dari sini kita tahu bahwa ternyata kekayaan itu tidak bisa mengatasi seluruh aspek kehidupan kita. Yang namanya kesusahan pasti akan ada atau pasti akan dialami oleh setiap manusia di dunia ini. Ada sebuah contoh kata bahagia dalam Alkitab. Ini versi dunia, Lukas 11 ayat 27. Nah, supaya saudara pulang dari tempat ini kita mengerti konsep bahagia, dan yang kita cari itu betul-betul kebahagiaannya, bukan yang lain. Orang cari kekayaan, bukan lagi kebahagiaan, karena menurut mereka kekayaan bisa memberikan kebahagiaan. Ayo kita baca firman Tuhan ini, 2, 3, iya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, mereka ibu-ibu ini takjub melihat Yesus yang sangat luar biasa, perkataan yang penuh hikmah, pengajaran yang luar biasa, mujizat-mujizat yang dilakukan hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Mereka takjub melihat Yesus, sehingga mereka berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, atau berbahagialah ibu yang telah melahirkan engkau, dan susu yang telah menyusui engkau. Ini konsep bahagia dari ibu ini. Sama seperti kita sekarang kan. Berbahagialah engkau Eda karena anakmu pintar. Berbahagialah kau Eda karena anakmu cantik. Berbahagialah kau Abang Guru karena lainmu itu penuh prestasi. Nah, semua ini, kebahagiaan ini berdasarkan apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Berbahagialah dia karena dia beli mobil baru. Berbahagialah dia karena dia naik jabatan. Berbahagialah dia karena hasil panennya melimpah. Nah, ini mulai apa yang dilihat oleh mata, itulah yang menjadi sumber kebahagiaan. Lalu apa kata Yesus menjawab perkataan ibu ini? Kita baca ayat 28. 2, 3, iya. Tetapi ia berkata, nyambung gak ya? Antara perkataan ibu itu dengan Tuhan Yesus, konsep bahagianya itu nyambung gak? Oh, ini beda jauh Bapak Ibu. Menurut kita, kelebihan anak kita ini bisa menjadi kebahagiaan kita. Tapi Yesus berkata kebahagiaanmu bukan terletak di situ. Kebahagiaanmu itu terletak apabila engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau melakukannya. Itu kebahagiaan menurut Tuhan Yesus. Berbeda jauh. Ada hubungannya sama materi gak ini? Ada hubungannya dengan fisik kah? Hal-hal lahiriah? Enggak ada sama sekali. Tapi kenapa kita selalu cari itu? Kita pikir itulah kebahagiaan kita hari ini. Berbeda pandangan antara ibu itu yang mewakili kita hari ini dengan pandangan Yesus. Siapakah yang disebut berbahagia? Kalau saudara setuju dengan pendapat mana? Ibu itu atau pendapat Yesus? Hah? Ini ya, saya mau bongkar semua pengertian kita. Jangan biarkan itu berkarat dalam hati kita. Itulah yang namanya bahagia. Kita berbahagia kalau punya bapak yang baik. Kita berbahagia kalau punya ibu yang baik. Orang tua bahagia kalau anaknya ranking 1.
itu semua mati. Yang dimaksudkan Tuhan bahagia itu selalu berhubungan dengan hal-hal kerajaan surga. Yang mengerti katakan amin. Di mana kita mau meletakkan kebahagiaan kita? Kira-kira saudara mau kaya nggak supaya bahagia? Siapa mau kaya? Ingin kaya? Semua mau kaya ya? Kaya tapi nggak bahagia mau? Saudara egois sekali. Mau semuanya, Pak kaya bahagia, suami baik, istri baik, semua pokoknya baik semua. Itu yang ada di sorga. Atau saudara sekarang mau ke sorga? Jangan gitu, kita ini aduh. Saudara mulai kaya tapi nggak bahagia, mau nggak? Jadi kenapa ibu-ibu sering murung kok nggak punya uang? Ada uang abang saya, nggak ada uang abang melayang. Piring pun melayang, pintu pun melayang, lapang. Saudara, ini ya Matius 19 ayat 23. Menurut orang dia bahagia, tapi menurut Yesus dia tidak bahagia. Yuk kita baca ya 2-3 ayat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, masih mau kaya? Siapa mau di sini dia kaya tapi nggak masuk ke surga? Siapa di sini yang mau masuk ke surga tapi miskin di dunia? Melihat. Siapa di sini udah kaya masuk surga lagi? Inilah kita. Ya kita ingin semuanya itu ya seperti kata bahagia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang namanya bahagia itu adalah bebas dari kesusahan. Segala kesusahan itu gak dialami. Itulah kita hari ini. Siapa mau kaya? Siapa mau kaya tapi gak masuk surga? Gak jadi. Kalau bisa Pak kaya masuk surga Pak. Ayat 24, apa katanya 24? 2-3 iya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta susah apa mudah? Lebih mudah orang miskin masuk surga atau orang kaya masuk surga? Hah? Nggak jelas. Saya pertanyaannya real saja kan? Manakah lebih mudah? Orang miskin masuk surga atau orang kaya masuk surga? Orang kaya udah jelas. Bayangkan unta masuk lubang jarum. Pernah lihat unta? Itu tinggi besar, lubang jarum, ya. Tapi lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Lalu apa kata Matius 5 ayat 3? Ini konsep bahagia yang diberikan Tuhan, bukan kekayaan. Ayo kita baca 2-3 iya. Lebih mudah mana masuk surga? Orang miskin atau orang kaya? Siapa mau menjadi orang miskin? Yang lebih parah, udah miskin nggak masuk surga lagi. Kalau itu, itu memang suatu malapetaka itu. Ada orang itu ya, maaf ya, bukan merendahkan. Udah miskin, sombongnya bukan main. Iya kan? Udah miskin, ngomongnya tinggi kali. Udah miskin, jangkali orang lagi. Nah inilah orang-orang yang sudah miskin, gak masuk surga. Kan bukan dikatakan
dikatakan berbahagialah orang yang kaya di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu kenapa kita sibuk bekerja pagi, siang, malam sampai sakit? Kita bekerja dengan cara tidak halal supaya kita kaya. Kita banting tulang, banting enam tulang, banting enam burung, semua kita banting. Yang penting penghasilan banyak. Hari ini kita harus bertobat kalau bekerja, amin. Loh, amin. Katakan samping kanan kirinya, jangan banting tulang, tidak bilang. Iya, saudara pikir kalau lembur-lembur gitu, wah banyak uang nih pasti bahagia. Enggak. Konsep bahagia Tuhan sama konsep bahagia dunia sangat berbeda. Banyak orang yang merengut kalau pekerjaannya gagal. Banyak orang yang cemberut kalau hasil panennya tidak baik. Seolah-olah hasil panen inilah yang membahagiakan dia. Hasil yang melimpah inilah yang membahagiakan dia. Orang miskin pun bisa bahagia asalkan dia bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini konsep bahagia yang diberikan Tuhan kepada kita. Berbeda, terbalik, jauh berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan dunia. Coba ayat 4. Kita lihat ayat 4. Ayo kita baca 2, 3, iya. Berbahagialah menurut dunia orang-orang yang bersuka citalah yang berbahagia, yang selalu tertawa hidupnya, penuh pesta pora, menikmati kekayaan dunia ini. Mereka sepertinya gak pernah susah. Mereka lah yang berbahagia menurut kita. Tapi menurut Tuhan, orang yang berduka cita pun bisa berbahagia di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka akan dihibur oleh Tuhan. Penghiburan Tuhan inilah yang menjadi kebahagiaan bagi kita. Kita ini adalah orang-orang yang berbahagia, yang meskipun duka cita itu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Mau berduka cita? Dihibur loh. Saudara, inilah. Ayolah hari ini saya berdoa, kita buang konsep duniawi kita tentang kebahagiaan, supaya yang namanya suami, istri, remaja, pemuda itu jangan mencari kebahagiaan dari hal-hal lahiriah, dari hal-hal dunia ini. Ada orang yang berduka cita, dia kaya, dia punya banyak perusahaan, tanahnya di mana-mana. Suatu hari duka cita datang menghampirinya. Iya, misalnya anak yang paling dikasihinya lebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Dia meratapi, dia menangis, dia berduka cita. Saudara tahu, hartanya, depositonya, kekayaannya, uangnya gak bisa menghibur hatinya, karena begitu dalam duka cita yang dialami oleh orang ini. Tetapi bagi saudara dan saya yang selalu hidup bergaul dengan Tuhan, ketika duka cita datang menghampiri kita, maka Tuhan berjanji akan menghibur setiap kita. Amin. Sehingga duka cita tidak menguasai hidup kita. Ayat 5. Yuk kita baca 2, 3, iya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Terjemahan lain berkata, berbahagialah orang yang rendah hati. Dari pertama, kedua, ketiga ini tidak ada sama sekali itu berkaitan dengan harta. Tidak ada. Tidak ada dikatakan yang kaya berbahagia, yang berhasil berbahagia, yang banyak uangnya berbahagia, yang berduka cita lah yang berbahagia, rendah hati lah yang berbahagia. Karena mereka akan memiliki bumi. Apa maksud memiliki bumi? Terjemahan lain berkata bahwa mereka akan mewarisi bumi, bahwa mereka akan mendapat bagian di bumi ini. Apa yang ada di bumi ini, kita akan mendapat bagian karena Tuhan memberkati kita. Jadi saudara, tidak ada istilahnya kita kekurangan dalam hidup ini, karena semua yang ada di bumi ini
Engkau akan mendapat bagian dari bumi ini. Artinya, apa yang ada di bumi ini sebagian itu untukmu, Bapak Ibu. Makanya untuk apa kita banting-banting tulang, seolah-olah kita mencari nafkah itu untuk kaya, supaya kaya kita bisa bahagia. Yang namanya segala sesuatu di bumi ini, sebagian itu diwariskan kepada kita, diwariskan kepada anak cucu kita. Kita boleh bekerja keras, tapi jangan sampai kita bekerja supaya kita menjadi kaya. Halo, amin. Mengerti ya, saudara? Jangan pernah punya keinginan menjadi kaya. Kekayaan itu bonus, dia akan datang sendiri. Ayat 6 kita lanjutkan. Yuk, 2-3 iya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah orang yang lapar, bukan lapar makanan. Berbahagialah orang yang haus, bukan haus keinginan-keinginan dunia, tetapi yang lapar, yang haus akan kebenaran. Nah, kebahagiaan ini selalu berhubungan dengan hal-hal rohani, kerendahan hati, penghiburan, itu semua kebahagiaan. Kenapa kita sampai hari ini nggak bahagia hidupnya? Karena tujuan kita nggak tercapai. Apa itu kekayaan? Punya banyak uang, nggak bahagia kita, nggak happy kita. Kenapa? Yang kita inginkan nggak tercapai. Karena yang kita kejar itu kekayaan, punya banyak uang. Seandainya saudara tidak mengejar itu semua, yang saudara kejar adalah apa yang dikatakan Tuhan tentang bahagia ini, saya percaya kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan dalam hidup ini. Kita akan selalu rindu mengerjakan kebenaran. Anak-anak muda selalu mengejar kebenaran. Tuhan berjanji, Tuhan akan puaskan mereka, Tuhan akan kenyangkan mereka, Tuhan akan berikan apa yang mereka rindukan. Amin, Bapak Ibu. Ayat 7. Yuk, ini konsep bahagia menurut Yesus. 2-3 iya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terjemahan lain berkata begini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena aku akan menaruh belas kasihan kepadanya. Belas kasihan Tuhan bagi hidup kita ini pun harta yang gak ternilai. Kita hidup pun hari ini, saya percaya kita semua setuju bahwa kita ini bisa hidup sampai hari ini semua karena belas kasihan Tuhan bagi kita. Bisa saja mungkin kita sudah kecelakaan di jalan itu, bisa saja mungkin sesuatu yang buruk sudah terjadi kemarin, tapi karena Tuhan berbelas kasih kepada kita, tapi karena Tuhan bermurah hati kepada kita, Tuhan tetap menolong kita. Apakah yang menggerakkan Yesus menolong banyak orang ketika Yesus ada di dunia ini? Yesus menyembuhkan yang lumpuh jadi berjalan. Yesus membebaskan orang yang kerasukan setan, setannya keluar dari mereka. Apakah yang menggerakkan Yesus untuk melayani mereka? Hanya satu, belas kasihan Yesus. Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang yang terikat. Yesus berbelas kasihan kepada orang yang lumpuh, buta, tuli sejak lahirnya. Dan Yesus berbelas kasihan kepada Marta dan Maria ketika itunya saudaranya itu Lazarus meninggal. Oleh karena belas kasihan Yesus, Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Bukankah ini kekayaan bagi kita, Bapak Ibu, apabila Tuhan berbelas kasih kepada kita? Amin. Ini kekayaan yang gak bisa kita beli. Kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ayat 8 kita baca 2-3 iya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, enggak semua orang bisa melihat Allah. Ini adalah kebahagiaan menurut Yesus. Ketika kita punya hati yang suci, hati yang bersih, enggak neko-neko, enggak punya akar pahit, enggak menyimpan dendam, itu hati yang bersih namanya. Berbahagialah mereka, karena mereka akan melihat Allah suatu hari nanti. Amin, Bapak Ibu. Nah, coba
konsep bahagia kita satu pun gak kena sini. Satu pun gak ada yang connect ke sini. Ayat 9. Yuk. 2, 3 iya. Berbahagialah orang. Apakah kita merasakan kebahagiaan sebagai anak-anak Allah? Kita jarang menyadari ya bahwa menjadi anak-anak Allah itu sebuah kebahagiaan. Kita itu tahunya kalau menjadi anak orang kaya dia pasti bahagia. Menjadi anak bupati dia pasti bahagia. Menjadi anak Jokowi dia pasti bahagia. Tapi menjadi anak-anak Allah kita nggak pernah sadar bahwa harusnya kita bahagia menjadi anak Allah. Tapi itu pun nggak cukup bagi kita. Nggak cukup bagi kita menjadi anak Allah. Kita terlalu banyak menuntut kepada Tuhan. Padahal Tuhan akan memelihara anak-anaknya. Namanya juga anak. Pasti Tuhan pelihara lah hidupnya. Ini pun kebahagiaan, saudara. Berbeda jauh pandangan dunia dengan pandangan Kristus. Apa yang dikatakan, nanti kita kembali ya, apa yang dikatakan Roma 8 ayat 17. Kenapa menjadi anak-anak Allah itu bisa bahagia? Saudara, kalau mengerti ini hidupmu tuh gak akan susah. Yuk kita baca 2, 3 iya. Dan jika maka kita, maksudnya yang akan menerimanya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, berbahagialah kita yang menjadi anak-anak Allah, karena kita akan menjadi ahli waris. Maksudnya bahwa saudara dan saya berhak menerima janji-janji Allah. Saudara bahagia nggak kalau Tuhan menepati janjinya? Makanya kita ini meletakkan kebahagiaan di mana sih? Kok hidup kita ini nggak bisa bahagia di dunia ini? Kalau saya bahagia Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, saya katakan saya bahagia. Meskipun mata ini ingin melihat sesuatu yang diinginkan daging, tapi sekalipun itu gak kelihatan, saya katakan saya bahagia. Karena selalu dalam doa saya katakan, Tuhan Engkau cukup bagiku. Tuhan, bahkan Engkau lebih dari cukup bagiku. Engkau hartanya gak ternilai Tuhan. Saya letakkan kebahagiaan saya kalau Tuhan selalu menyertai saya. Saya akan bahagia ketika saya melakukan kesalahan, saya berbuat dosa, dan Tuhan tetap menyertai saya. Saya bahagia sekali. Saya bahagia punya Tuhan seperti Tuhan kita. Amin. Kenapa kita nggak bahagia? Mungkin kita meletakkan kebahagiaan kita pada hal-hal lahiriah. Kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana kita bisa menerimanya bersama-sama dengan Kristus? Yaitu apabila kita menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itulah kebahagiaan kita. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa orang bahagia itu adalah bebas dari segala kesusahan. Tapi Tuhan mengajarkan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mau menderita bersama Kristus. Beda sekali. Jadi kalau kita hari ini menderita karena Kristus, kita menderita karena ikut Tuhan, kita menderita sebagai anak muda karena menjaga kekudusan, kita menderita dijauhi banyak orang, sepertinya kita ini asing dilihat orang. Tuhan berkata, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau kalau kau menderita karena aku, kata Tuhan. Maka kepada orang-orang seperti itulah Tuhan menggenapi semua janji-janji. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini mulai terlihat dari ayat-ayat selanjutnya. Kita lihat tadi Matius 5 ayat 10. Nah, ini saudara sudah mulai kita masuk kepada intinya tadi. Ya, kita baca ini sekarang 2, 3 iya. Berbahagialah kamu
Agabus kita tadi mengatakan orang yang berbahagia, orang bebas dari kesukaran. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka memiliki sorga. Orang kaya punya banyak tanah di bumi ini, tapi belum tentu mereka punya kapelingan di sorga. Mungkin kita masih mengontrak di bumi ini, tapi saudara, kalau kita terus bertahan dalam aniaya oleh karena kebenaran yang kita pegang, saudara, kau punya harta yang banyak di sorga. Ya, sekali lagi saya mengatakan, hidup di dunia sementara. Hidup kita yang sesungguhnya adalah di sorga. Nanti di sana hidup selama-lamanya, nggak ada batasnya. Jadi kenapa kita berjuang untuk hal-hal duniawi, padahal di dunia ini kita sementara? Hal-hal sorga tidak pernah kita perjuangkan, padahal di sana kita hidup selama-lamanya. Kenapa kita terfokus kepada hal-hal dunia ini? Seolah-olah hidup kita hanya untuk di dunia ini, kita hidup selamanya di dunia ini. Saya mau ajak kita bahwa kita harus lebih peduli kepada hal-hal rohani, kepada hal-hal surga, supaya kita suatu hari nanti tidak menyesal seperti orang kaya yang sulit masuk ke surga itu. Ya, suatu kali ada orang miskin bernama Lazarus. Dia selalu ada di depan pintu rumah orang kaya, menunggu kalau ada remah-remah dari mejanya itu jatuh di saku, mungkin ke depan sana, itu dimakan, dipungut. Lazarus ini punya luka-luka pada tubuhnya, sampai-sampai anjing pun menjilati luka-lukanya. Suatu hari matilah dia, dan matilah orang kaya ini. Orang kaya ini karena sudah mendapat nikmat di dunia ini, dia gak masuk surga. Dia gak perhatian sama Lazarus yang miskin itu. Lalu dari neraka, dari Hades dilihatnya bahwa Lazarus yang sering ada di depan rumahnya ada di pangkuan Abraham, artinya ada di dekat Abraham. Lalu orang kaya ini berkata, Bapak Abraham, suruhlah si Lazarus itu meneteskan air ke mulutku ini, aku sangat haus. Lalu Abraham berkata, ada jurang yang sangat jauh yang memisahkan kita, gak mungkin si Lazarus ini bisa ke sana. Betapa sulitnya orang kaya masuk kerajaan sorga, bukan karena kekayaannya, karena memang hidupnya bergantung kepada kekayaan itu, sehingga dia tidak pernah bergantung lagi kepada Tuhan. Ayat 11. Yuk kita baca 2-3 ayat. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacitalah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum. Berbahagialah saudara kalau hari ini kita dicela. Berbahagialah kalau karena Tuhan kita dianiaya. Berbahagialah kalau karena kita ke gereja ini kita difitnah-fitnah oleh orang lain. Karena Tuhan hanya memberikan upah yang besar kepada orang-orang yang mau dicela, yang mau dianiaya, yang mau difitnah karena nama Tuhan. Amin, saudara. Kenapa berbahagia? Bukankah dicela menderita, Pak? Diejekkan bukannya sakit hati, Pak? Difitnah bukankah itu sangat menusuk ke hati, Pak? Kenapa kita harus bahagia? Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Berbahagialah saudara, karena ternyata celaan yang kita terima, ejekan yang kita terima, penolakan yang kita terima, fitnah-fitnah yang kita terima, sesakit apapun itu di hati kita, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Gak sebanding, saudara. Ketika kita melihat kemuliaan yang dinyatakan kepada kita, kita sampai lupa bahwa kita pernah menderita kemarin. Berbahagialah saudara, karena upahmu besar di surga. Saking besar upah kita di surga, kemuliaan
kemuliaan yang kita terima itu tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Ada kata bahagia, ada kata karena. Berbahagialah karena, berbahagialah karena, berbahagialah karena. Karena penyebab inilah kita berbahagia. Dari sekian banyak penyebab, tidak ada dikatakan bahwa harta membuat bahagia. Berbahagialah engkau karena banyak hartamu di bumi. Berbahagialah engkau karena engkau populer di bumi ini. Berbahagialah engkau karena jabatanmu tinggi di bumi ini. Dari kata karena itu, tidak ada sama sekali menyebutkan harta, kekayaan, apapun nikmat dunia ini untuk membuat kita berbahagia. Sehingga dapat saya simpulkan, bahagia versi dunia itu selalu dihubungkan dengan hawa nafsu kita, bukan lagi dihubungkan dengan kebutuhan kita. Sebenarnya kan yang kita cari kebutuhan, tapi oleh karena kita mengejar hawa nafsu kita, kita pikir kita bisa bahagia. Malam ini saya katakan kepada kita, jangan pernah punya keinginan untuk menjadi kaya. Lupakan keinginan untuk menjadi kaya, karena bahagia bukan datang dari kekayaan. Yang setuju katakan amin. Sudah mengerti ya saudara ya? Bahagialah kita di bumi ini. Bahagialah saudara. Jangan kita bawa beban hati sampai hidup kita ini tidak bersemangat di bumi, sampai kita tidak mau melakukan apapun yang baik di bumi ini. Berbahagialah. Ya, Filipi 3 ayat 19. Orang-orang yang terus mencari kekayaan, firman Tuhan berkata begini, kita baca 2-3 iya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada, inilah dia, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Mereka pikir mereka berbahagia, tapi firman Tuhan berkata kesudahan mereka ialah kebinasaan. Jadi bukan tanpa alasan dari awal saya berkata tadi, siapa yang mau kaya, siapa yang mau miskin tapi masuk surga. Ini Bapak susahnya. Susahnya kalau kita mengejar kekayaan. Lama-lama kita bukan kaya itu supaya bahagia, lama-lama itu kita ingin kaya supaya nafsu kita ini terlampiaskan. Bebas apa saja karena kita punya banyak uang. Ujungnya bukan kebahagiaan lagi menjadi target kita, tapi memuaskan nafsu yang pada akhirnya membuat kita menuju kebinasaan. Masih ingin menjadi kaya? Siapa mau? Ingin menjadi kaya? Ingin menjadi miskin? Saudara ngerti nggak saya ajarkan? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Jadi begini ya, kita jangan ikut-ikutan gini ya. Dunia ini mencari kekayaan seolah-olah kita akan puas dengan kekayaan itu. Saya sering bertanya kepada saudara, yang ditangkap KPK itu orang miskin atau orang kaya? Udah kaya nih, tapi kok mau ambil uang negara lagi, kok mau korupsi lagi. Kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka, dan kata lain, Tuhan mereka ialah hawa nafsu mereka. Hati-hati, kita bisa terjerat di sini. 1 Timotius 6 ayat 9. Ya, saya mengajarkan ini supaya kita itu mengerti ternyata hidup ini bisa bahagia, loh. Bukan hanya orang yang punya mobil Alphard itu yang bahagia. Kami ini adalah orang-orang yang bahagia ternyata. Yuk kita baca 2-3 iya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan ngeri sekali. Masih iri melihat orang kaya? Hah? Saudara ini saya bingung.
antara mengerti, enggak gitu, atau gimana. Kekayaan selalu dihubungkan dengan hawa nafsu. Dari semua yang kita baca tadi, tidak pernah sekalipun kekayaan dihubungkan dengan kebahagiaan. Yang mengerti katakan amin. Jangan susah ya kalau nggak punya uang. Jangan susah hati ya kalau nggak punya apa-apa. Amin. Berat sekali ya. Saudara udah makan? Jangan sampai susah hati kalau kita gagal panen. Jangan susah hati kalau keinginan kita nggak terkabul. Karena kebahagiaan kita bukan terletak pada itu semua. Amin, saudara. Udah mengerti firman Tuhan ini? Orang yang sudah punya banyak uang, bernafsu tambah uang, bernafsu tambah uang, terus nafsu, gak puas-puas, akhirnya di penjara lah dia. Dijerat, celaka, dan pada akhirnya apa yang dibangunnya runtuh dalam semalam. Tidak ada hubungan antara kekayaan dengan kebahagiaan. Kekayaan selalu dihubungkan dengan nafsu. Makanya orang kaya sangat sulit untuk masuk surga. Sekali lagi yang mengerti katakan amin. Jangan kejar uang Bapak Ibu. Kita lihat ayat 10. Kita jangan sikit-sikit uang. Yuk 2, 3. Iya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa. Makanya susah masuk surga. Bukan Tuhan larang kita menjadi kaya. Kaya nggak salah. Ingin menjadi kaya itu baru salah. Saya percaya Tuhan juga bahagia kok kalau kita kaya hari ini. Bukan Tuhan cemburu kalau kita kaya. Bukan Tuhan bahasa Ibraninya ange gitu. Di surga ada kata aneh enggak ya? Tuhan ingin mungkin kita menjadi kaya, tapi Tuhan gak ingin kalau kita kaya kita binasa, itu aja. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Awalnya mencari uang, lama-lama mencari banyak uang, lama-lama ingin bertambah banyak, ingin sangat banyak, ingin banyak sekali. Terus uang dikejar, akhirnya dia menyimpang dari iman. Markus 4 ayat 19. Kita baca sampai 20, 23 iya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal iya, sampai situ saja. Ya, perhatikan kalimatnya ini. Tetapi mereka Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Katakan bersama dengan saya, tipu daya kekayaan. Ternyata di dalam kekayaan itu banyak sekali mengandung tipu daya, Bapak Ibu. Di dalam kekayaan banyak sekali tipu daya. Kita bisa tertipu oleh kekayaan, kita bisa menipu untuk menjadi kaya. Hanya dua gendang, apakah kita ditipu, apakah kita menipu. Hanya itu yang berhubungan dengan kekayaan. Kalau nggak ditipu, ya menipu supaya kaya. Dalam kekayaan ini sangat banyak sekali tipu daya. Makanya Tuhan, kau nggak tahu apa yang kau minta anakku. Kekayaan ini kejam sekali. Dia bisa mengikat sampai nafsumu ditariknya sedemikian rupa sampai kita menyimpang dari iman. Kita mulai tipu, menipu, dan ditipu. Orang yang ingin kaya akan sering masuk dalam jerat. Kenapa dia terjerat? Karena banyak sekali tipuan di sana. Tipu menipu terjadi di sekitar lingkaran kekayaan. Kalau tidak menipu, ya tertipu.
Sekali lagi, bukan saya katakan kita tidak boleh kaya. Biarlah kalau kita kaya itu karena anugerah Tuhan saja, ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Banting tulang menambahinya kan? Kenapa susah payah tidak menambahinya? Tuhan ingin mengajarkan kekayaan itu anugerah. Jangan kau cari, kau capek kejar kekayaan. Karena ketika kau dapat kekayaan, di sana masih ada kekayaan lebih besar. Kau kejar di sana lagi, di sana lebih besar lagi. Kau gak akan pernah berhenti mengejar kekayaan. Makanya Tuhan katakan, jangan kejar kekayaan anakku. Aku akan berikan kekayaan kalau engkau sudah menjadi orang yang siap dalam segala hal. Gak mudah ditipu lagi, gak mudah dijatuhkan. Dan jangan pernah kejar kekayaan, karena di situ tidak ada kebahagiaan. Amin Bapak Ibu. Biarlah kekayaan mengejar kita, orang-orang yang sudah bahagia bersama dengan Tuhan. Gak ada amin. Kita bertahan di tengah aniaya. Tuhan berkatakan, berbahagialah kamu karena aku kau dianiaya, dan lihat, aku akan memberikan kekayaan kepadamu. Ini saudara kuncinya. Saya tutup dengan ini, ya. Itu jam 9 kurang. Saya tutup dengan ini. Kita kembali ke Matius 5 ayat 3 tadi. Pulang dari tempat ini, saudara punya kekayaan baru, yaitu firman Tuhan. Biarlah ini menjadi hal yang bisa mengubah cara pandang kita, sehingga kita enggak bersungut-sungut melulu dengan hal-hal lahiriah, seolah-olah hal-hal lahiriah lain menjadi kebahagiaan kita. Kata berbahagialah dari Matius 5 sampai Matius 2, Matius 5 ayat 3 sampai ayat 12. Kata berbahagialah itu ditulis dengan kata makarios. Katakan bersama dengan saya, makarios. Bahasa aslinya itu makarios. Makarioslah orang yang miskin di hadapan Allah. Makarios artinya berbahagia atau bahagia. Tetapi makarios punya arti yang lain, yaitu diberkati. Katakan diberkati. Kalau Alkitab King James-nya, ya, Amerika punya, itu blessed, itu artinya bukan hanya berbahagia, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kata makarios punya dua makna yang besar. Yang pertama berbahagia, dan yang kedua diberkati. Bila saudara menjadi orang-orang yang penuh dengan makarios, engkau bahagia karena engkau diberkati Tuhan. Kalau saya gabungkan dua kata ini, antara berbahagia dan diberkati Tuhan, maka ayat 3 ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Kalau saya gabungkan dua makarios ini, firman Tuhan ini menjadi begini: sekalipun engkau miskin di hadapan Allah, berbahagialah engkau, karena engkau akan diberkati Allah sebagai orang-orang yang empunya kerajaan sorga. Orang-orang yang empunya, yang memiliki kerajaan sorga, Tuhan berkata, berbahagialah mereka. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati mereka. Ayat 4. Lihat ya konsep bahagia ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Lalu saya gabungkan makarios ini menjadi dua terjemahan. Sekalipun engkau berduka cita, sekalipun engkau berduka cita, berbahagialah engkau, karena engkau akan diberkati Tuhan dengan penghiburan dari Tuhan. Yang dibutuhkan orang yang berduka cita itu bukan uang, Bapak Ibu, penghiburan. Berbahagialah karena berkat Tuhan akan menghibur engkau. Ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dengarkan firman Tuhan ini. Orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang murah hati akan berbahagia hidupnya. Kenapa? Karena mereka akan diberkati Tuhan dengan mendapatkan bagian ataupun warisan di bumi ini. Artinya apa? Orang-orang rendah hati, lemah lembut, hidupnya tidak akan kekurangan. Yang percaya katakan amin.
Itu kebahagiaan bagi kita. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan berbahagia hidupnya, karena orang benar akan dipuaskan dengan berkat-berkat Tuhan. Saudara tangkap firman Tuhan ini? Halo? Saudara tangkap firman Tuhan ini? Wah, saya lanjut. Mau ditangkap, mau nggak ditangkap, pokoknya ini memberkati saya sekali. Ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Firman Tuhannya begini, orang yang murah hati akan berbahagia, karena Tuhan akan memberkati mereka dengan belas kasihan Allah yang selalu datang berlimpah-limpah bagi mereka. Bahagia dan diberkati Tuhan dengan belas kasihan. Kita lompat ke ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang-orang yang dianiaya karena kebenaran, orang-orang dianiaya oleh orang-orang terdekatnya, orang-orang dianiaya oleh suaminya karena kebenaran, orang yang dianiaya oleh mertuanya karena kebenaran, berbahagialah hidupnya, karena Tuhan akan memberkati mereka dengan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, tidak semua orang bisa ke surga, dan gak banyak jalan menuju surga. Hanya satu, Tuhan Yesus. Berbahagialah kita malam ini, karena kita termasuk orang-orang yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah saudara. Ayat 11 dan ayat 12 kita simpulkan di sini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Orang-orang yang dicela, orang-orang yang difitnah karena nama Tuhan, karena mengikut Tuhan, berbahagialah mereka, karena Allah akan memberkati mereka dengan upah yang besar. Ini sejalan dengan 1 Petrus 4 ayat 14. Supaya saudara mengerti, bukan hanya firman Tuhan ini yang berkata begitu. 1 Petrus 4 ayat 14. Mari kita baca 2-3. Iya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab kadang kita juga tidak menyadari bahwa roh Allah yang dikaruniakan kepada kita itu adalah sebuah upah yang besar, bahwa ini adalah sebuah berkat yang luar biasa bagi kita. Berbahagialah kita karena Tuhan kita diejek, difitnah, diperlakukan dengan tidak baik. Berbahagialah kamu kalau dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Yakobus 5 ayat 11. Ada 4 ayat lagi, saya harap saudara sabar. Kita baca Yakobus 5 ayat 11. 2-3. Iya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu yang telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub, karena Tuhan Maha Penyayang. Ini tadi belas kasihan. Belas kasihan inilah memulihkan keadaan Ayub, sama seperti belas kasihan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Belas kasihan Allah memulihkan keadaan Ayub, dikembalikan yang hilang 2 kali lipat. Ini semua karena kasih Tuhan, karena belas kasih Tuhan. Apakah kita tidak berbahagia kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan? Kadang kita lupa berbahagia untuk itu. Matius 11 ayat 6. Ini harapan Tuhan. 2-3. Iya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Katakan amin. Saudara, kalau sampai hari ini engkau tidak menolak Tuhan, engkau tetap bertahan meskipun keadaan sulit hari ini, imanmu tidak menyimpang, Tuhan berkata, berbahagialah kau. Mana Pak bahagianya? Sebentar lagi berkat Tuhan akan membuat kau bahagia, Bapak Ibu. Percayalah itu. 2 ayat lagi. Matius 24 ayat 46.
Matius 24 ayat 46. 2-3 iya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika sebentar lagi Tuhan datang, Bapak Ibu. Kalau kita terus bertekun mencari kebahagiaan yang diajarkan firman Tuhan ini, bertekun dalam penderitaan, bertekun dalam aniaya, ketika hari ini Tuhan datang, Tuhan jamin berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, karena Tuhan akan berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Ayat terakhir kita tutup dengan ini, Yakobus 1 ayat 12. Ini bahagia yang diajarkan Alkitab. 2-3 iya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa. Katakan amin, Bapak Ibu. Berbahagialah saudara kalau hari ini kau bertahan dalam setiap pencobaan yang kau alami, karena kau akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa, kiranya konsep bahagia yang daripada Tuhan